apa kabar? Semoga semua sehat-sehat ya. Hari ini kita akan belajar dari buku 4E, tema pahlawanku dengan subtema perjuangan para pahlawan, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan sampai hari ini. Tuhan, sebentar kami mau belajar, biarlah Tuhan mau memberkati pikiran kami, hati kami, ajar kami untuk boleh mengerti apa yang diajarkan guru-guru kami. Kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menceritakan kembali isi teks. Kedua, mengidentifikasi perjuangan para tokoh pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Yang ketiga, mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Yang keempat, menjelaskan simbol dan makna sila keempat Pancasila. Dan yang kelima yaitu mengidentifikasi pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai menceritakan kembali isi teks. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika akan menceritakan kembali isi teks. Yang pertama yaitu kita harus memperhatikan peristiwa yang ada. Nah, peristiwa tersebut ditulis secara runtut dan jangan lupa menggunakan ejaan yang benar. Mari kita buka buku tematik halaman 3. Kita akan menceritakan kembali kisah kepahlawanan seorang Sultan Iskandar Muda. Ya, Sultan Iskandar Muda ini adalah seorang sultan yang terkenal karena kecerdasan dan kegigihannya. Pada usia 13 tahun, dia sudah memimpin pasukan Aceh berjuang melawan pasukan Portugis yang pada waktu itu mendarat di pantai Aceh. Pasukan yang dipimpin Sultan Iskandar Muda menang atas Portugis. Nah, sejak saat itu Sultan Iskandar Muda diangkat menjadi sultan menggantikan Sultan Alauddin Riayat Shah. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, kerajaan Aceh banyak mengalami kejayaan. Sultan Iskandar Muda itu sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Beliau membuat peraturan-peraturan dalam bidang perdagangan, perindustrian, pertambangan, pelayaran, pertanian, dan perikanan. Nah, pada masa pemerintahannya pun, Angkatan Perang Aceh ini terkenal sangat tangguh karena Sultan Iskandar Muda itu mendatangkan pelatih-pelatih ahli militer, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk melatih para pejuang pada masa itu. Selain Sultan Iskandar Muda, ada tokoh lain yang sangat terkenal yang telah memperjuangkan persatuan bangsa Indonesia pada masa kerajaan Hindu. Dia adalah Gajah Mada. Ia adalah seorang patih dari kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini merupakan kerajaan Hindu terbesar di Pulau Jawa. Gajah Mada terkenal sebagai seorang yang sangat gigih dan memiliki tekad yang sangat kuat untuk mempersatukan Nusantara di bawah naungan kerajaan Majapahit. Nah, Gajah Mada bahkan sampai mengucapkan sumpah untuk tidak akan memakan palapa sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Sumpah inilah yang dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Untuk mengenang nama besar Gajah Mada ini, dibentuklah patung Gajah Mada yang merupakan simbol perjuangan dan kepemimpinan. Bahkan nama Gajah Mada ini diabadikan sebagai nama jalan, bahkan nama sebuah universitas terkenal di Indonesia. Mengapa kita dapat melihat suatu benda? Kita dapat melihat suatu benda karena benda tersebut memantulkan cahaya.
Berikut adalah sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. 2, cahaya menembus benda bening. 3, cahaya dapat dipantulkan. 4, cahaya dapat dibiaskan. Dan kelima, cahaya dapat diuraikan. Cahaya merambat lurus. Berkas cahaya selalu merambat lurus. Contoh yang bisa kita lihat adalah berkas cahaya lampu sorot terlihat lurus dari kejauhan. Nah, selain lampu sorot, cahaya yang keluar dari proyektor juga terlihat lurus. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya menembus benda bening. Perhatikan contoh berikut. Kita dapat melihat isi akuarium karena cahaya dapat menembus benda bening seperti air dan kaca. Cahaya juga dapat menembus kaca dan jendela loh. Nah, berikut adalah contoh yang terakhir yaitu apabila cahaya menembus benda gelap, maka akan terbentuk yang namanya bayangan. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya akan memantul dengan teratur pada permukaan yang rata seperti pada permukaan air yang tenang dan cermin. Apabila permukaan bidang pantul tidak rata, maka cahaya akan mengalami pemantulan baur atau tidak jelas. Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Kolam renang terlihat lebih dangkal karena cahaya yang masuk ke dalam kolam renang dibiaskan. Pembiasan cahaya juga terlihat pada pensil yang terlihat patah jika dilihat dari permukaan gelas. Sifat cahaya yang kelima yaitu cahaya dapat diuraikan. Cahaya dapat diuraikan menjadi berbagai macam warna dengan menggunakan prisma. Kamu pernah melihat pelangi? Nah, pelangi merupakan salah satu contoh penguraian cahaya dengan menggunakan butir-butir air hujan. Nah, itulah uraian singkat mengenai sifat-sifat cahaya. Apakah kamu masih ingat cerita kita sebelumnya tentang Sultan Iskandar Muda yang dengan kegigihan, keberanian, dan kebijakannya dia memimpin kerajaan Aceh untuk mensejahterakan dan memberikan rasa aman bagi rakyatnya? Nah, itu merupakan salah satu contoh sila keempat dari Pancasila. Kamu tahu bunyi dari sila keempat Pancasila? Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa sajakah makna dari sila keempat Pancasila? Makna yang terkandung dalam sila keempat Pancasila antara lain, yang pertama, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kedua, menjunjung sikap bijak, jujur, dan adil. 3, mengutamakan persatuan dan kesatuan. 4, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 5, melaksanakan musyawarah dengan semangat kekeluargaan. 6, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Yang ketujuh, menghargai dan menghormati hasil musyawarah dan mufakat. Kedelapan, menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah secara baik dengan rasa tanggung jawab. Demikianlah pembelajaran tematik kita untuk hari ini. Sekarang silahkan kamu mengerjakan halaman 9 buku tematikmu nomor 1 sampai nomor 4. Halaman 9 nomor 1 sampai nomor 4. Jawabannya ditulis di buku catatanmu dengan rapi. Ya, ditulis di buku tulismu, buku catatan tematik. Jangan di buku paket, supaya guru-gurumu bisa membaca dengan jelas setiap jawaban yang kamu tulis. Ingat ya, di buku tulis. Semua jawaban
dari halaman 9 nomor 1 sampai nomor 4. Oke, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, tetap terus berdoa, dan semoga kita lekas bertemu kembali. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.